Ah. Ustaz Irfan sehat? Alhamdulillah. Jelas suara Rabbil alamin. Ustaz Irfan? Suara anak? Suara Ustaz Irfan alhamdulillah sudah jelas. Alhamdulillah. Sambil kita menunggu peserta yang lain. Bapak Profesor masuk ya? Aisan anak tiasa janten kohos. Aisan janten kohos. Ustaz Irfan, Ya, halo semua. Suara saya jelas? mohon Ustaz jelas Ustaz. Ini kalau Ustaz Firman dijadikan co-host bisa nggak ya? Nanti kan Ustaz Firman ada share screen-nya. Sebentar kita cek. Sepertinya ini hostnya host tunggal ya. Nanti bisa bergiliran aja. Ya, sementara ini hostnya host tunggal. Tapi ini premium, tapi saya juga aneh. Biasanya bisa co-host, tapi yang ini nggak bisa co-host. Di itu Kang Isan. Oh udah terus biasa Kang Isan. Sudah bisa. Mana Ustaz? Bisa Ustaz? Sudah. Oh, sudah bisa? Alhamdulillah. Sudah ini. Pak Profesor Yayan belum masuk ya? Lagi sholat asar dulu, sepertinya beliau. Kita sambil menunggu saja. Bisa dimulai aja ya, Pak Irfan? Ya, biar tidak menyita waktu, sudah 16:04. Mungkin sambil menunggu Pak Profesor Yayan, boleh dibuka terlebih dahulu. Kepada Ustadz Ihsan, silakan. Ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, amma ba'd. La ilaha illallah, lahul awwalina wal akhirina wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat semua, serta daurah online pada kesempatan kali ini, yang pertama tentunya tiada kata yang patut kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita beribu-ribu nikmat sampai kita tak dapat menghitungnya, tak dapat mengukurnya. Dengan nikmat sehat, nikmat sempat tersebut, sehingga kita bisa bertemu secara online, secara daring pada kesempatan daurah ini, dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat tersebut kita bisa saling bermudzakarah, kita masih bisa saling menasihati, masih bisa saling memberikan informasi, tentunya dalam hal-hal positif, yang salah satunya daurah online ini ya. Jadi sahabat-sahabat semua, sekilas pembukaan di awal, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal dan membedah bahwasanya Al-Munawwir, kamus Al-Munawwir bahasa Arab Indonesia, bahasa Indonesia Arab, itu sudah ada versi digitalnya gitu. Tapi sebelum masuk ke rangkaian acara, izinkan perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Al-Ghifari yang insya Allah akan membantu sahabat semua memandu kegiatan online pada kesempatan kali ini. Untuk acara yang pertama itu pembukaan, dan nanti acara selanjutnya itu yang kedua ada sambutan, dan acara yang selanjutnya materi, penyampaian materi terkait aplikasi Al-Munawwir. Dan selanjutnya itu ada Q&A atau sesi tanya jawab. Itu adalah penutupan. Baik teman-teman semua, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan daurah online pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, prakata yang pertama yang akan disampaikan oleh Mudir Ma'had Sibawai, yaitu Al-Ustadz Irfan Abdallah SPD. Pada beliau dipersilahkan. Falyatafaddal ilaihi mashkuro. Nah, syukron jazilan li akhina Ihsan. Terima kasih kepada saudara kita Ustadz Ihsan. Apakah suara saya sudah jelas kedengaran? Jelas, Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah idzan. Baik, sambil memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Irfan Abdallah dan kami ya sebutlah kami ya adalah satu alma mater juga dengan Al Ustadz Firman Apipudin, yang mana saya pada kesempatan ini adalah yang sebagai penyelenggara dari acara daurah online ini ya, yang mana kita menyelenggarakan acara ini tidak satu pihak. Kita sekarang menggandeng dua pihak, yaitu kita berkolaborasi dengan PT Kuamus, yang mana PT Kuamus tim dan provider dari kamus Al-Munawwir digital ini ya, yang mana salah dua dari timnya itu adalah Al Ustadz Ihsan, begitu juga Al Ustadz Firman, yang mana beliau ini dari pihak Kuamus, dan saya adalah selaku mudir di Ma'had Sibawai Bandung ini, yang merupakan suatu lembaga kursus independen ya, yang mana kita memberikan layanan-layanan kursus bahasa Arab secara online ya, secara daring dengan berbagai ustadz yang kita siapkan, dari mulai tahap pertama yaitu kursus-kursus dari
level-level dasar sampai level-level level-level yang ke Bahsul Kutub juga, dan juga level-level Mabahis Ulumul Quran. Insya Allah kelas-kelasnya ada beberapa kelas yang telah kita buka, dan yang paling utama di kita itu ada kelas Al-Muyassar juga, dan juga ada kelas Durusul Lugha Al-Arabiyah, begitu juga ada kelas Arabiyah Baina Yadaik, yang mana pembelajaran kita itu pembelajaran online langsung bersama asatiznya pada jam-jam tertentu, dan bebas dari mana saja, kita tidak terbatas untuk siswanya, bisa dari Bandung, dari luar Bandung, dari luar pulau, bahkan banyak juga peserta kita yang memang dari negeri jiran seperti Singapura dan Malaysia juga yang menyempatkan diri untuk kursus di Mahad kita ya. Nah, untuk Mahad kita ini pada kelas-kelas Durusul Lugha memang sudah ada beberapa kelas ya, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa Durusul Lugha Al-Arabiyah itu ada 4 jilid, dan setiap jilidnya dijadikan kelas independennya ya, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, sehingga bisa menyesuaikan kemampuan Anda sekalian. Bila sekiranya Anda sudah layak di jilid 2, bisa langsung masuk kelas jilid 2, atau saya sudah layak di kelas jilid 4, bisa layak di kelas jilid 4. Nah, jadi itu perkenalan sementara dari Mahad Sibawa. Itu adalah kita suatu lembaga independen yang melayani kursus-kursus dan juga privat bahasa Arab secara online dan langsung dengan para asatidz. Dan mungkin insya Allah kedepannya juga kita akan kerjasama bersama PT Kuamus, yaitu dengan Kang Firman Afifuddin dan juga Ustadz Ihsan. Kita juga nanti akan mengadakan program Mustaqili ya, yaitu sangat berbeda dengan yang disodorkan dengan Mahad Sibawa, karena itu nanti targetnya adalah orang-orang yang memang sangat tidak mempunyai waktu sekali untuk bertemu dengan asatidz secara langsung. Nanti program Mustaqili ini memang salah satu bagian juga dari programnya Kuamus ini, yang mana dikeluarkan satu turunan dari Kamus Digital Al-Munawir ini juga ya. Mungkin nanti secara lebih detailnya, secara sekilas Al-Ustadz Firman dan Al-Ustadz Ihsan bisa mengenalkan juga ya. Nah, nanti itu bagi orang-orang yang tidak punya waktu. Jadi kalau gambarannya itu seperti kelas-kelas digital bahasa Inggris yang lainnya, sehingga dia bisa belajar bahasa Arab kapanpun, dimanapun, tanpa terikat waktu, hanya dikirim modul. Ketika modul itu sudah selesai, Anda layak untuk masuk ke tingkat berikutnya, tanpa terikat harus bertemu dengan guru langsung, dan tanpa terikat waktu yang yang menyita waktu ketika Anda kerja mungkin ya. Nah, itu nanti ada program yang akan dikeluarkan oleh Al-Ustadz Firman dan Al-Ustadz Ihsan yang disebut dengan program Mustaqili ya, dengan tentunya metode pembelajaran yang terbaru, bukan Durusul Lugha dan juga bukan Arabiyah Baina Yadaik, tetapi punya racikan-racikan tersendiri ya. Nah, jadi di sini kita intinya bahwa saya, Ustadz Firman dan Ustadz Ihsan adalah ingin membantu masyarakat mengenalkan bahasa Arab secara mudah, baik secara waktu, secara tempat, secara materi, secara metode. Itulah kami berada di sini, sehingga mudah-mudahan adanya kami bisa membantu kebutuhan Anda untuk belajar bahasa Arab. Dan kebetulan pada kali ini kita sementara mengadakan daurahnya mengenai membedah Kamus Digital Al-Munawir, yang mana Kamus Digital Al-Munawir ini adalah hal yang baru ya, belum semua orang tahu. Tetapi tentunya untuk kitab Kamus Al-Munawirnya sendiri bukan hal yang baru. Itu adalah hal yang lama ya, yang mana menjadi suatu rekod ya, bahwa Kamus Al-Munawir ini adalah kamus yang paling sering digunakan oleh para asatidz, ulama, pelajar di dalam kebutuhan sehari-hari kebahasaan Arabnya. Nah, tentunya di sini PT Kuamus sendiri sangat sangat ingin untuk membantu masyarakat dengan mengeluarkan
Kamus Al-Muyassar Al-Munawwirnya ini dipermudah menjadi bentuk digital. Sehingga ketika kita menggunakan Kamus Al-Munawwir secara klasik seperti zaman dahulu, tentu tidak akan bisa sembarangan. Kita pasti tahu itu, yaitu untuk orang-orang yang bisa menggunakan Kamus Al-Munawwir itu minimal orang yang telah belajar ilmu sorof atau tasrif terlebih dahulu. Itu kelemahan, bukan kelemahan ya, bagi orang-orang yang memang belum belajar ilmu sorof dan tasrif, membuka Kamus Al-Munawwir itu hal yang sulit gitu. Karena kita tidak bisa membuka kata misalkan yazhabu pada huruf ya, tidak bisa, karena Anda harus tahu dulu basic dasar dari ilmu sorofnya, sehingga ketika sudah tahu ilmu sorofnya akan mudah membuka kitab yang fisik. Tetapi berbeda dengan kamus yang dikeluarkan oleh PT Qamus ini, sangat mempermudah. Apapun kata yang diketikkan akan keluar seketika makna yang dibutuhkan. Al-Ustadz Ihsan, Ustadz Yayan, Prof. Yayan sudah masuk belum? Assalamualaikum, Prof. Yayan sudah masuk belum? Sepertinya masih di masjid ya. Masih belum, Ustadz Irfan. Belum, Ustaz. Baik, nanti kita masih menunggu beliau. Sepertinya masih di masjid, tidak mengapa. Nah, baik, begitu mungkin perkenalan dan sambutan dari saya mengenalkan mengenai Ma'had Sibawah ini, yang mana Ma'had yang berurusan dengan kursus bahasa Arab secara independen dan juga secara online ya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Al-Ustadz Ihsan sambil kita menunggu Bapak Profesor Yayan. Silahkan dilanjut saja terlebih dahulu, nanti apabila beliau sudah masuk dipersilahkan. Mangga Al-Ustadz Ihsan dilanjutkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sambil menunggu Prof. Yayan, kita lanjut aja ya. Ya, mangga dilanjutkan. Silakan. Alhamdulillah, syukuran jazalan Ustaz Irfan Abdallah selaku mudir atau pimpinan Ma'had Sibawah ini yang perjuangannya Masya Allah ya, luar biasa. Beliau berani mengambil waktunya, beliau berani meluangkan kesempatannya agar menyediakan untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat semua memahami bahasa Al-Quran dan Al-Hadith, yaitu bahasa Arab. Apa bahasa Arab? Jawabannya simpel mungkin ya. Jawabannya li'annani muslimun. Karena kita semua adalah muslim. Karena pedoman kita itu adalah Al-Quran dan Al-Hadith yang tentunya berbahasa Arab. Walaupun sekarang sudah banyak ya mungkin Al-Quran terjemah, hadis terjemah, akan tetapi untuk lebih mentadabburi makna-makna daripada Al-Hadith itu akan lebih terasa ketika kita memahami bahasa Arab. Walaupun mungkin pemahamannya tidak sedalam ulama-ulama terdahulu ya, kan tetapi setidaknya kita mengenal bahasa. Dan kemudian juga Ustadz Irfan itu mengenalkan bahwasanya beliau menyediakan kelas-kelas online dengan kategori tertentu untuk kita semua mempelajari bahasa Arab yang nantinya akan bekerja sama dengan PT Qamus, salah satu developer pembelajaran bahasa Arab online juga, dan menyampaikan beliau itu terkait tools ataupun media untuk memudahkan kita mempelajari bahasa Arab, yaitu Kamus Al-Munawwir. Nah, mungkin di antara kita juga sudah mengetahui ya bahwasanya Kamus Al-Munawwir ini sangat legend ya, dengan penulisnya Kiai Haji Ahmad Warsun Munawwir dari Kerapiak Jogja, yang dari dulu itu memang versinya versi kitab atau versi buku. Nah, sekarang ini sudah ada versi digitalnya yang insya Allah memudahkan penggunaan. Ketika kita menggunakan yang itu kan harus memahami sorofnya terlebih dahulu, harus mengetahui skripnya terlebih dahulu, akan tetapi yang versi digital ini memudahkan dalam segi penggunaannya, yang nantinya akan dijelaskan langsung oleh Al-Ustadz Firman ya. Alhamdulillah, syukran jazilan Ustadz Irfan Abdallah selaku mudir Ma'had Sibawah. Baik sahabat-sahabat semua,
mungkin sambil menunggu salah satu guru besar kita, guru besar bahasa Arab dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Yayan, kita lanjut terlebih dahulu ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi terkait pengenalan dan bedah apa sih dan gimana sih kampus Al-Munawwir versi digital itu. Akan disampaikan langsung oleh Al Ustadz Firman Afifuddin Soleh pada beliau. Bismillah, Bismillah. Bapak Ini Ibu, kan kalau orang sampai terima cocok. sudah jelas suaranya. Kemarin Wadi, Ayah Bina. sudah jelas Ayah suaranya. Wih, oh jangan sayang. Tadi kan hostnya bisa dipindahkan ke anak supaya bisa diaturin. Tinggal klik nama kemudian dipindahkan host. Masih belum Sarisan? Ya udah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya Bapak Ibu semuanya? Suaranya sudah jelas? Terdengar ya? Jelas, Ustaz, jelas. Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Saudara, sahabat, Bapak Ibu, ihwati rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala sampai hari yang ke-26 ya di bulan Ramadan. Nanti insya Allah malam ini malam yang ke-27. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam Qadar. Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apalagi terutama sore hari ini kita mengisinya dengan amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu hendak mempelajari ilmu yang tertinggi di dunia, ilmu yang berkaitan dengan bahasa Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang tertinggi, yang tidak ada mukjizat yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Bapak Ibu ihwati rahimakumullah, alhamdulillah. Nanti Kang Ihsan, kalau Prof. Yayan sudah hadir, Ana mungkin berhenti dulu ya, memberikan waktu kepada beliau untuk memberikan sambutan. Karena kami, Ana dan Ustadz Irfan itu termasuk alumni UPI juga. Jadi Prof. Yayan adalah guru kami dan mudah-mudahan beliau bisa berkenan hadir nanti insya Allah. Walaupun nanti di tengah-tengah acara nanti Kang Ihsan mohon diberitahu ya. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai. Kang Ihsan bisa hostnya di ke Ana kan? Kang Ihsan. Kang Ihsan, hostnya bisa dipindahkan ke Ana dulu. Dipindahkan Kang Ihsan supaya bisa diatur untuk suara. Sudah bisa share screen belum Ustaz? Bisa. Nanti kalau ada suara-suara mohon di ini. Bentar ya. Bapak Ibu kita interaktif saja ya. Nah, ada. Bapak Ibu sudah ada di layar PowerPoint-nya? Ya, sudah jelas. Ya. Bapak Ibu bisa ini aja ya, dibuka suaranya supaya nanti kita bisa interaktif ya. Kalau kira-kira kurang kondusif boleh ditutup, tapi kalau kondusif boleh dibuka suaranya. Judul kita sore hari ini adalah Kamus Al-Munawwir, kunci untuk memahami bahasa Arab. Ya. Nah, ini sedikit kurikulum PT Ana. Jadi S1 di Pendidikan Bahasa Arab UPI Bandung, kemudian S2-nya di Ilmu Pendidikan UIN Gunung Sunan Gunung Jati, dan S3 alhamdulillah masih di Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati. Ini aktivitas yang selama ini kita geluti. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai dari pertanyaan besar ya, karena kita mempelajari bahasa Arab, tentu ketika kita belajar itu harus tahu dulu tujuan kenapa kita belajar bahasa Arab. Nah, coba Bapak Ibu silahkan dibuka suaranya. Mengapa kita mesti belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Entah, sudah ada suara ya, alhamdulillah akhirnya. Karena apa? Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Apalagi Bapak Ibu? Bahasa Al-Quran. Ada lagi?
Untuk Karena memahami ingin memahami agama Al-Quran secara dan hadis. Nah, untuk memahami Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, ada lagi? Kitab-kitab yang berhubungan dengan Islam. Nah, bisa baca kitab Mumtaz, bisa. Pemersatu Islam. Hah? Bahasa Gimana, Bu? Bahasa pemersatu Islam, bahasa pemersatu Islam. Ya, kita buka dulu ya. Kenapa kita mesti belajar bahasa Arab? Alhamdulillah. Lanjut, Bapak Ibu silakan. Ada lagi yang lain? Karena kalau kita belajar bahasa mah harus aktif ya. Karena bahasa itu tidak bisa diwakili. Jadi mengungkapkan rasa kita. Karena belajar bahasa itu nanti kita akan semakin dekat dengan Allah. Ada 3 fungsi belajar bahasa Arab. 1, apalah Bu? Kenapa kita mesti belajar bahasa Arab? Karena masih belum ada. Udah cukup? Tampaknya segini ya? Atau mau ada yang ditambah? Karena Bapak Ibu sudah? Karena bahasa internasional, dari Bu Hasna ya, Teh Hasna, karena bahasa internasional. Boleh ya, kita tulis aja dulu ya, bahasa internasional. Ada lagi Bapak Ibu? Karena sehari-hari ibadah yang kita kerjakan itu tidak lepas dengan bahasa Arab. Nah, Mumtaz. Ini siapa tadi? Bu siapa ya? Bu Neneng ya? Iya. Supaya khusyuk ibadah. Khusyuk dalam ibadah. Karena kalau kita tidak paham bahasa Arab, tidak akan kita merasakan kekhusyuan baik sholat, saum, zakat, atau ibadah haji. Nampaknya cukup ya Bapak Ibu ya. Nah ini alasan kenapa kita mesti belajar bahasa Arab dari Bapak Ibu semuanya, jawabannya ini ya. Nah sekarang kita lihat apa sih pokok kenapa kita mesti belajar bahasa. Karena kalau belajar itu fondasinya mengetahui alasan dulu, why. Kenapa kita mesti belajar bahasa. Kemudian kita lanjutkan. Nah, alasannya yang paling utama Bapak Ibu ya. Nah, li'annani muslimun. Apa Bapak Ibu jawabannya? Li'annani muslimun. Karena saya adalah seorang muslim. Nah, ini. Jadi jawabannya sangat sederhana sekali. Kenapa? Karena Al-Qur'an yang menjadi panduan seorang muslim berbahasa apa? Bahasa Arab. Yang menjelaskan Quran, hadis berbahasa apa? Berbahasa Arab. Seorang muslim itu tidak lepas dari ibadah sholat. Sholat bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, ibadah. Semua ibadah yang dalam Islam kita lakukan bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Berarti kalau kita ingin khusyuk, ingin paham Quran, ingin paham hadis, khusyuk dalam semua ibadah harus paham Bahasa Arab. Bahasa Arab. Termasuk tadi ya, kitab-kitab ulama itu kebanyakan pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, itu li'annani muslimun. Karena saya adalah seorang muslim, maka muslim itu memiliki kitab panduan yaitu Quran hadis berbahasa Arab, semua ibadah pun berbahasa Arab, sehingga wajib belajar bahasa Arab. Sehingga Bapak Ibu ya, Umar bin Khattab beliau mengatakan dalam kitab Iqtidaus Shiratal Mustaqim, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Al-Quran, hadis, sholat, dan semua ibadah yang kita lakukan tidak boleh diterjemahkan. Bapak Ibu boleh tidak kita adzan pakai bahasa Indonesia? Boleh nggak? Tidak Bapak boleh. Ibu? Tidak boleh. Tidak boleh. Sholat dari mulai takbir sampai salam boleh pakai bahasa selain bahasa Arab? Tidak boleh. Nah, jadi supaya kita khusyuk dalam ibadah mesti paham bahasa Arab. Makanya Umar mengatakan fa'innaha min dinikum. Inilah salah satu di antara urgensi ya, pentingnya kita mempelajari bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab. Bahkan kata Imam Syafi'i, Bapak Ibu, dalam kitabnya Risalah, yajibu ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil Arab ma yablughu juhdahu fi adai fardihi. Setiap muslim diwajibkan mempelajari bahasa Arab dengan sekuat tenaga agar dapat menjalankan yang wajib. Jadi kata beliau mah hukum mempelajari bahasa Arab itu hukumnya apa Bapak Ibu? Wajib atau sunnah? Wajib ya. Wajib. Bahkan nih, ini lebih tegas lagi Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidaus Shiratal Mustaqim, inna nafsal lughati arabiyyah minad din. Bahasa Arab itu adalah bagian dari agama, wa ma'rifatuha fardun wajibun. Sampai beliau menyebutnya 2. Sudah fardu juga Wajib. dan mempelajari adalah sangat wajib. Umat Islam, ini kata
Dr. Syekh Yusuf Qaradawi di Indonesia sudah seharusnya menguasai bahasa Arab karena itu adalah bahasa Al-Quran. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita mengetahui alasan utama kenapa kita belajar bahasa Arab, apa tadi alasannya? Li'annani Muslim. muslimun. Bahkan ulama sampai dari mulai sahabat sampai ulama-ulama besar mengatakan hukumnya wajib mempelajari bahasa Arab agar kita bisa menikmati indahnya Islam dalam hidup kita. Nah, kita lanjut ya, ini pertanyaan kedua. Nanti yang bisa menjawab Bapak Ibu ya, ada hadiah dari Ustaz Irfan nih. Masya Allah. Hadiahnya apa Ustaz Irfan? Umroh ya. Amin. Amin, Masya Allah. Ini sedang Ramadan nih, ini harus ceria. Karena bahasa Arab itu Bu, kalau kami ya di Kuamus itu tagline kita adalah cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Bapak Ibu siap ya jawab nih. Apa kunci utama memahami bahasa Arab? Apa? Istiqomah. Istiqomah, bagus, sudah ada. Ini dari siapa nih? Ibu siapa? Tadi istiqomah. Sudah ada jawabannya yang pertama. Ada lagi Bu? Senang terhadap bahasa Arab. Oh, senang, Bu Nini. Senang. Ada lagi? Cepat keluarkan ininya. Apa? Ada kemauan. Itu Pak bisa ditutup. Apa, Bu? Istiqomah. Bersabar. Bersabar. Ada lagi? Kata Kang Afid ya. Pak, keluarkan Pak. Kemauan keras. Bahasa Arab. Nah, ada yang menjawab Nurul, Teh Nurul ya, ilmu nahwu dan sorof, menguasai ilmu apa? Nahwu dan sorof. Terus apalagi Pak? Dipraktekkan Ustaz. Dipraktekan, bagus. Ini sudah mulai interaktif ya, alhamdulillah ini hidup nih. Kelas bahasa itu harus hidup seperti ini. Dipraktekan. Apalagi Bapak Ibu? Serius dan bersungguh-sungguh. Nah, Kang Hari ya, beliau mencet serius. Nah, Bu. Ini kan ini mah curhat Bapak Ibu ya. Makanya kalau tidak ini bukan kata anak nih. Serius dan sungguh-sungguh. Apalagi ada kemauan. Nah, Teh Siti Sofia. Ada kemauan. Kemauan. Ada lagi, Bu? Waktunya lama, tidak cukup sedikit waktunya. Tidak cukup sedikit, harus bersabar berarti ya. Waktu yang lama. Ya, sabar ya. Itu lama. Ada lagi? Niat yang benar, Ustaz. Niat yang benar. Alhamdulillah akhirnya ada yang menjawab niat. Niat yang benar. Niat benar. 10. Ada tujuan yang jelas dari siapa tadi ini? Yang chat nih. Tujuan yang jelas dari Kang Ibadur Rahman ya. Tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas, Mahirido Allah ya. Tujuan jelas. Sudah Pak? Pak keluarkan semuanya Pak. Nanti kalau kita ditanya dihisab oleh Allah, kenapa kita belajar bahasa Arab? Nah ini, apa kuncinya? Karena kalau kita tidak tahu kunci Pak ya, nanti Bapak Ibu tidak akan bisa buka pintu selamanya. Belajar bahasa itu semakin lama bukan semakin senang, cepat, mudah, tapi semakin rumit karena kuncinya tidak ketemu. Jadi setelah kita mengetahui alasan utama kenapa kita belajar bahasa Arab, kita harus tahu dulu kuncinya apa. Untuk apa, mengenal Bu? Islam. Untuk mengenal Islam. Ya, alhamdulillah ya, ini mantap ya. Mengenal Islam. Kuncinya mengenal Islam. Ini tujuannya pada. Sudah ya, Pak? Nah, nanti bisa dipoto mungkin ini ya, nanti bisa di-share di grup. Ini ada sekitar 11 jawaban tentang kenapa apa kunci utama memahami bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab. Coba Bu, kita jawab ya Pak Ibu dan sahabat semuanya. Apa kunci utama memahami bahasa Arab? Nah ini Pak kuncinya. Nah, apa Bapak Ibu? Jelas tidak? Kosakata. Alhamdulillah. Ada yang menjawab ini belum? Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, jadi hadiah umrohnya untuk Ustadz Irfan berarti ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kosakata atau bahasa Arab yang mufrodat merupakan kunci utama memahami bahasa Arab. Kalau Bapak Ibu sudah menguasai ilmu nahwu sorof tapi tidak ada kosakata, tetap tidak bisa baca kitab Gunul, Pak. Paham ilmu nahwu sorof, sering praktek tapi tidak
sedikit kosakata tidak bisa menerjemahkan. Maka disinilah kosakata itu memiliki peranan penting dalam memahami bahasa Arab. Nah, kenapa Bapak Ibu? Nah, satu, dengan kosakata kita mengetahui harokat atau tanda baca. Kalau Bapak Ibu sudah tahu kosakata, itu akan mudah untuk membaca. Siap ya? Coba Bapak Ibu. Ini dibacanya apa Pak, Bu? Masjidun. Masjidun. Oh, ini sudah S3 semua ya pesertanya. Ahsantum jamil. Masya Allah. Bapak Ibu ini harokat gondol, harokat gundul nih. Gundul. Gundul. Kenapa Bapak Ibu bisa? Tidak, karena sering terdengar. Nah itu. Apalagi kalau Bapak Ibu banyak mengenal kosakata, maka membaca kitab gundul itu jadi mudah atau sangat mudah sekali Bapak Ibu. Sangat mudah. Sangat mudah. Kenapa? Karena kita tahu kosakata. Jadi bisa baca harokat gitu. Jadi Pak, Bu ya, kalau ada orang yang mengatakan bahasa Arab itu, membaca kitab gundul itu sulit, itu fitnah atau fitnah sekali itu. Tuduhan yang sangat fitnah ya. Coba kita ini. Masjidun. Apa artinya masjidun Bapak Ibu? Masjid. Tuh, ini karena kita tahu kosakatanya. Jadi bisa baca, bisa memberi harokat, bisa menerjemah. Contoh ya, kita tes lagi. Ini apa? Coba dibacanya. Bu. Qur'anun. Nah, tuh padahal tidak diberi harokat ya. Kenapa kita bisa membaca Quran tidak qoro'ana? Kenapa, Bu? Pak? Karena sering mendengar. Nah, itu. Jadi penting tidak paham kosakata? Penting banget. Penting. Tuh Qur'anun. Apa artinya Qur'anun? Quran. Quran. Tuh jadi bisa baca kan? Nah, sekarang kita nih. Ini satu lagi. Apa dibacanya, Pak, Bu? Ini agak sulit nih. Bun. Masya Allah. Mudah ya? Enggak katabin, enggak, tapi kitabun. Kenapa kitabun? Apa artinya? Kitab. Karena kita sudah kenal. Nah, sekarang yang terakhir, ini dibacanya apa? Qobulun. Bisa. Nah, coba lihat ya. Ini Bapak Ibu hati-hati ini. Ini bisa dibaca qobulun, bisa dibaca kubulun. Jadi hebatnya bahasa itu unik. Bisa bermacam-macam harokat. Kalau qobul artinya apa? Apa artinya qobulun Bapak Ibu? Menerima. Wah, menerima. Kalau kubul ada yang tahu tidak artinya apa? Kubul. Tuh, alat kemaluan ya. Nah, Masya Allah, pantat ya. Maka yang betul itu ijab kubul yang betul, Bapak Ibu. Jam kabul. Nah, hati-hati ya, jangan menyebut ijab kubul. Kalau ijab kubul nanti serah terima apa? Nah, ini bahasa harusnya ijab, serah, kubul, menerima. Kalau ijab, serah, kubul, pantat. Jadi bahasa Arab itu beda harokat bisa beda Arti. Jadi penting tuh. Nah, ini yang pertama. Coba sekarang kita ujian ya, langsung. Baru bertemu langsung ujian. Bapak Ibu kita silahkan, ada yang bisa baca ini enggak? Kita harokat ini enggak? Nah, ada yang bisa baca? Nah, coba siapa? Coba diangkat tangannya. Siapa ya? Siapa tadi? Coba bisa diangkat tangannya. Nah, Kang Fuad ya. Nih Kang Fuad, ternyata beliau ingin membaca kitab gundul. Kang Fuad sudah bisa bahasa Arab sebelumnya? Baca kitab gundul? Nah, Ustaz. Sudah pernah belajar kitab gundul sebelumnya? Baru sebulan saja, Ustaz. Baru sebulan. Coba ya, ini baru bertemu. Baru bertemu dengan anak kan? Ini Kang Fuad belum. Benar, Ustaz. Ya, belum pernah bertemu sebelumnya? Belum. Nah, nggak disetting kan? Ustaz. Belum, baru pertama kan? kali. Ya, alhamdulillah. Nggak disetting kan? Enggak. Katanya membaca Tidak. kitab gundul itu sulitnya. Kita buktikan. Ini Kang Fuad baru belajar bahasa Arab. Beliau insya Allah langsung ketemu, langsung jago baca kitab gundul ya. Siap Kang Fuad? Ya, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ini kitab gundul ya, Kang Fuad ya? Benar, Ustaz. Benar, Ustaz. Ya, nggak ada harokat kan? Tidak ada, Ustaz. Nah, sanggup membacanya dengan baik dan benar? Insya Allah, Ustaz. Masya Allah. Coba silakan Kang Fuad. Yang pertama apa dibacanya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kedua, kalimat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Yang ayat ketiga.
Oh, Dek, ini lakinya sendiri ya, Dek ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah. Yang keempat, Baju. Maliki Yaumiddin. Pak, Masya Allah. Ahsantum jamil. Subhanallah. Berarti bahasa Arab itu mudah atau sangat mudah sekali Bapak Ibu? Mudah. Aisyah mohon dibantu untuk di ini suara yang agak ini Aisyah. Bentar ya. Nurul bisa di mute dulu suaranya. Ya. Bapak Ibu kita lanjut ya. Ini ada suara. Ustadz Irfan, Anda bisa dijadikan host tidak supaya bisa ngatur suaranya? Oh, udah ada ya. Bapak Ibu bisa tutup buka saja ya ininya suara. Nah, kemudian ini coba Bapak Ibu bisa sama-sama dibaca langsung bersama-sama. Ini apa dibacanya? Qul huwallahu ahad. Muntas. Yang kedua coba. Nasrullahi wal Ya, muntas. Yang ketiga. Nah, ini agak panjang apa nih? ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu ya fungsi pertama kosakata. Ketika Bapak Ibu paham kosakata dan sering membacanya, maka bisa mengetahui harokat dan tanda baca. Demikian pula nanti dengan kitab-kitab gunul Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mudah sekali membaca kitab gunul kalau tahu apanya? Kosakata. Yang pertama. Yang kedua, mengetahui apa Bapak Ibu? Fungsi dari kosakata. Mengetahui arti kata. Jadi yang kedua, selain mengetahui harokat, dia pun akan bisa mengetahui arti kata. Contoh misalkan ya, syafaatun. Apa artinya syafaatun? Pertolongan. Kalau syafaat apa artinya dengan sin? Betul. Kalau syafaat ada yang tahu tidak? Syafaat. Kalau kita berdoa ya minta syafaat atau minta syafaat, Pak Bu. Sya kan syanya besar. Ya. Tapi kalau syafaat, nah hati-hati. Ini artinya apa? Tempelengan. Jadi hati-hati itu apalagi orang Sunda. Setelah sholat tahajud dia berdoa, ya Allah bila saya syafaat. Artinya minta apa tubuh kalau syafaat? Minta tempelengan tuh, minta ditempeleng, bahaya kan. Makanya inilah fungsi dari kosakata itu kita bisa tahu arti. Fahmun apa artinya fahmun Bapak Ibu? Paham. Fahmun yang mana? Yang atas, yang bawah? Yang hak besar, hak kecil? Yang atas. Nah, yang atas. Kalau hak kecil apa artinya? Fahmun. Arang, betul ya. Jadi fahim tuh apakah semuanya sudah jadi arang? Hitam tuh mukanya. Hati-hati ya. Fahmun itu arang, tapi kalau fahmun faham. Barun, birun dan burun, lihat Pak hebatnya bahasa Arab. Beda harokat dia bisa beda arti. Kalau kita tidak tahu kosakata ini diartikannya sama padahal beda. Barun, ada yang tahu barun Bapak Ibu artinya apa? Memelihara. Daratan. Kalau birun, birul walidain artinya apa? Kebaikan. Kalau burun, ada yang tahu apa artinya burun? Kalau di Doma? Gandum. Nah, betul, gandum tuh. Coba kabaro, kabiro tuh. Itu hebat bahasa bisa begini. Kaburo apa artinya? Kaburo apa artinya? Besar. Kalau kabaro? Tua. Lebih tua. Kalau kabiro? Menjadi tua. Tuh, beda ya. Kalau lebih tua kan bisa 15 tahun, dia lebih tua daripada usia 10 tahun. Tapi kalau menjadi tua mah usianya di atas 60-70 tahun gitu, Pak. Inilah hebatnya bahasa Arab ya. Dengan mengetahui kosakata kita bisa tahu arti kata. Contoh misalkan dalam Al-Qur'an ini doroba artinya apa Bapak Ibu? Memukul. Doroba itu artinya bukan memukul tapi bergerak. Jadi nanti Bapak Ibu ya pentingnya kita tahu kosakata yang ada dalam kamus, kita bisa tepat dalam menerjemahkan. Kan selama ini kita mengartikan doroba memukul ya. Padahal dalam kamus Al-Munawi itu doroba artinya bergerak. Doroba lail apa artinya? Coba.
Nah, Jadi artinya malam. panjang. Panjang Bergerak pelan ya, Ustaz? bukan. Malam itu panjang. Malam yang Doroba layl. Bukan malam bergerak, tapi panjang malam. Doroba masalan apa artinya? Doroballahu masalan. Menjadikan Tuh, menerangkan dengan contoh. Doroba dirham apa artinya, Bu? Pak. Dirham itu uang. Berarti kalau doroba dirham bukan memukul uang, tapi mencetak uang. Doroba fil ardi apa artinya? Berjalan di Pergian. Doroba zaman. Zaman itu waktu. Berarti doroba zaman di sini artinya adalah lewat. Lewatlah waktu itu. Doroba jarhu. Jarhu itu luka. Berarti artinya menjadi sangat aktif. Doroba fil ma'i. Doroba memukul fi di dalam al-ma'i air. Begitu nggak Bapak Ibu terjemahnya? Iya. Memukul di dalam air bukan. Tetapi berenang di dalam Air. tuh. Jadi satu kata itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak mempelajari kamus ini bahaya. Makanya belajar bahasa Arab itu wajib punya kamus tidak, Pak, Bu? Wajib. Nah, wajib. Makanya nanti Pak kalau di bahasa ya itu belajar bahasa tanpa kamus itu bisa sesat dan Menyesatkan. ini doroba saja bisa banyak artinya. Dorobahu bil ason, nah baru memukul dengan tongkat. Kalau doroba nanti dengan di. Nah inilah kalau kita belajar bahasa Arab tanpa kamus nanti bisa salah dalam menerjemahkan. Faro min, nanti ada faroila, ada faroan tuh Pak Bu, beda-beda. Kalau faromin ada yang tahu tidak artinya? Apa? Faromin apa artinya? Melarikan diri. Kalau faroila pergi menuju. Faroan kembali dari. Nah, pertanyaannya bukan kembali mencari. dari, mencari itu. Beda ya. Bapak Ibu, dari mana pertanyaan tahu bahwa faromin melarikan diri, faroila pergi menuju, faroan mencari, dari mana tahunya? Dari mana Pak Bu? Dari perasaan atau dari pikiran? Dari apa? Nah, dari ini. Dari apa Pak Bu? Kamus. Saat kenapa faromin melarikan diri? Taunya dari mana? Dari kamus. Faroila pergi menuju, dari mana taunya? Dari kamus. Faroan dari mana taunya? Dari kamus. Berarti penting Bapak Bu ya mempelajari Al-Quran melalui kamus. Satu lagi nih, rogiba fi, rogiba bi, rogibaan, rogiba ila. Ada yang tahu bisa membedakan nggak Pak Bu arti semua ini nih? Yang bisa dan jawabannya semuanya benar dapat hadiah umroh ya. Nah, itu, alhamdulillah. Syukran Bu. Rogiba fi, Ibu Bapak ya, langsung aja dijawab ya. Karena berhubung waktu. Artinya apa? Rogiba fi artinya apa Bu? Cinta. Cinta. Rogiba fiki, aku mencintai. Rogibtu fiki, aku mencintaimu. Tapi rogibaan tuh jauh. Paman rogiba an sunnati, kata Nabi, falaisa minni, maka siapa yang benci. Padahal sama-sama kata rogiba, tapi beda huruf jarnya, artinya menjadi beda. Rogibabi apa artinya? Mengutamakan. Rogiba ila, memohon. Sampai sini Bapak Ibu penting tidak belajar bahasa Arab menggunakan kamus. Penting banget. Penting sekali. Penting. Masya Allah, alhamdulillah. Kita lanjut ya Pak ya. Sudah semakin seru nggak Pak? Sangat seru. Sangat seru ya. Ini indah Pak. Nanti kita akan bagaimana bisa membuka keindahan Al-Quran. Yang ketiga, nah yang pertama tadi mengetahui harokat, yang kedua mengetahui arti kata ya dengan kosakata ini. Yang ketiga mengetahui bentuk dan makna kata. Jadi mengerti bentuk Pak. Setiap bentuk itu maknanya berbeda-beda. Gitu. Maka kalau kita paham kosakata, kita akan tahu bentuk ini mah artinya ini. Contoh misalkan, sakana artinya apa Pak sakana? Diam. Diam. Nah kalau bentuknya berbeda jadi tambah tasydid, jadi sakana sama tidak artinya tetap diam? Mendiami. Beda. Menenangkan tuh. Kalau askana apa artinya? Menjadi miskin tuh. Jadi setiap bentuk dalam bahasa Arab dengan berbeda-beda bentuk ini bisa berbeda makna. Tasakkana apa artinya? Menjadi tenang. Almaskan apa almaskan? Rumah. As-sakinah ketenangan. As-sikin pisau. Al-miskin
kasihan. Yang miskin. Lihat Bapak Ibu ya, setiap hebatnya bahasa Al-Quran itu satu kata dengan kata yang lainnya punya hubungan. Kenapa Bu? Tenang bahasanya sakinah. Karena yang namanya tenang pasti diam kan. Rumah itu tempat diam, tempat tinggal. Sikin, kenapa pisau dari kata sakana? Karena pisau itu alat untuk mendiamkan. Kalau kita menyembelih yang asalnya binatang itu gerak-gerak, kalau sudah dipisau, disembelih, jadi diam nggak binatangnya Pak? Diam kan? Miskin, orang miskin tidak punya uang, dia pergi ke mal atau diam di rumah? Bapak Ibu? Ya, diam di rumah. Iya, kenapa diam di rumah? Tidak punya? Nggak punya apa-apa. Nah, gitu maksudnya. Jadi selalu berkaitan ya, ya. Masya Allah. Sajadah apanya Pak, Bu? Sujud. Sujud. Tapi kalau bentuknya di as-sajadah tuh jadi apa? Tempat sujud. Tempat sujud. Nah, kalau al-masjid jadi apa? Tempat sujud. Masjid. Kalau al-masjid tuh sujud, bentuknya sajadah, masjid, al-masjid artinya apa? Al-masjid Yang tadi. Tuh, jadi setiap kalau kita tahu ya, setiap kosakata dengan berbagai bentuk nanti bisa mengetahui makna yang berbeda. Contoh kataba artinya apa kataba? Menulis. Telah menulis. Kalau yaktubu, nih lihat ya Pak. sedang atau akan menulis. Telah menulis, sedang menulis. Kalau uktub, Bismillah. kitabatan, tulisan. Buku tulis. Ya, katibun, penulis. Kitabun, buku. Tapi kalau bentuknya jadi maktabun, ya. Tapi kalau jadi maktabatun, Perpustakaan. oh gitu ya. Alhamdulillah. Ini S3 semua ya, Masya Allah. Kalau begitu penting atau penting sekali Bapak Ibu memahami kosakata? Penting sekali. Sekali. Ya, lihat ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke contoh Quran. Ustadz, karena kalau belajar bahasa Arab itu tentu harus agar kita paham Quran, Pak. Kalau bahasa Arab hanya sekedar untuk menjadi percakapan itu sayang sekali. Karena Abu Lahab juga jago bahasa Arab, masuk surga tidak, Pak? Tidak. Tidak. Padahal jago bahasa Arab ya. Jadi belajar bahasa Arab itu tujuan utamanya agar kita semakin dekat dengan Allah. Itu Pak, semakin kita merasakan kemujizatan Al-Quran. Ketika baca Quran itu Bapak Ibu sampai bisa menangis, Pak. Karena apa? Karena paham. Kita lihat ya, Al-Qari'atu apa artinya? Hari kiamat ya Ustaz ya? Iya betul Pak. Kalau Al-Qari'atu pakai hamzah jadi apa artinya? Nah ini Baca. dia. Hah? Baca. Tuh beda. Kalau Al-Qari'ah pakai ain, hari apa ya? Tapi kalau Al-Qari'atu pakai hamzah, seorang pembaca. Coba Pak, as-sahabu artinya apa? Jangan apa? Awan juga. Awan. Pak, Bu, lihat ya. Bahasa Al-Quran. Bahasa Arabnya awan itu sebetulnya adalah as-sahab. Tapi kemudian kenapa Allah tidak menggunakan kata as-sahab dalam surat An-Naba, Pak? Yang dipilih apa? Al-mu'siratu. Tapi dia sih Al-mu'siratu. Yang dipilih itu adalah al-mu'siratu. Al-mu'siratu artinya awan. Ini maknanya apa, Pak? Ternyata Pak, kita lihat ya kehebatan Quran. Pemilihan kata dalam Quran, kenapa tidak anjalna minas sihab, sahab. Tidak sahab yang dipilih oleh Allah seperti yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Tapi al-mu'sirat. Mu'sirat itu artinya dari kata asir. Asir itu artinya jus, Pak. Mu'sirat, juser. Jadi al-mu'sirat itu adalah juser. Setelah diteliti di abad sekarang, para peneliti ilmiah mengatakan bahwa di awan itu mereka melihat seperti ada jus, Pak, ada juser. Jadi air yang ditarik ke awan itu di atas itu diputar, Pak, di jus sehingga yang turun hujan itu airnya bersih, bahkan sangat amat bersih karena melalui proses juser itu. Makanya Masya Allah, tabarakallah ya ini maha berkah Allah. Allah itu mengatakan bukan wa anjala minas sahab tapi wa anjalna minal mu'sirat. Bapak Ibu, dari mana Nabi tahu bahwa di awan ada jus, Pak? Ada juser, Pak? Dari siapa? Dari Allah. Nah, Nabi pakai pesawat terbang ke sana, Pak, zaman dulu? Nggak ada, Pak. 1445 tahun yang lalu tidak ada alat secanggih sekarang. Dari mana Nabi tahu kalau bukan karena wahyu? Sehingga banyak orang yang masuk Islam
ahli astronomi karena membaca surat An-Naba ayat 14 ini, Pak. Dari mana Nabi tahu ini mukjizat secara ilmiah? Masya Allah. Sudah semakin luar biasa, Pak ya. Ini baru satu kata tuh kita ketahui, kita semakin takjub dengan Al-Quran. Bapak Ibu, kita contoh yang lain nih. Dalam surat Yusuf ayat 14. Akalahu dzi'bu, apa artinya Bapak Ibu? Pak, Bu, silakan dibaca. Apa? Dimakan serigala. Nah, adzi'bu itu maksud dia itu siapa? Nabi siapa yang dimakan serigala? Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf. Bapak Ibu, ada kisah tentang Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu kata saudara-saudaranya yang jumlahnya ada 10, kan 12 bersaudara, Bunyamin tidak ikut. Yang 10 itu kemudian berkata kepada ayah Nabi Yusuf, siapa namanya? Nabi Yakub. Katanya mereka pulang sambil menangis, akalahu dzi'bu, ayahku Yusuf dimakan serigala. Bapak Ibu, kita lihat nih, kehebatan bahasa Al-Quran hanya satu kata, kosakata. Pak, yang namanya serigala memakan atau memangsa, Pak? Bu. Serigala itu memangsa, memakan. Memangsa. Nah, memangsa. Serigala itu tidak makan, tapi apa yang serigala itu? Memangsa. Memangsa. Kenapa memangsa? Karena serigala itu jenis manusia dan jenis hewan. Hewan yang buas. Hewan. Itu hewan. Hewan itu tidak bisa makan. Yang makan itu kan manusia ya. Ini katanya harusnya memangsa. Ini salah kata ahli orang yang tidak paham dengan Quran. Lihat Pak, akala artinya apa? Apa akala? Makan. Makan. Kalau memangsa itu bahasanya apa? Iftaros. Tuh, iftarosa. Iftarosa itu artinya memangsa. Seharusnya saudara-saudara Yusuf mengatakan kepada ayahnya bukan akala hudzi'bu, tapi iftarosa hudzi'bu. Serigala itu memangsanya. Nah, kata ahli bahasa seharusnya iftarosa, bukan akala. Yang benar, Allah atau ahli bahasa, Bapak Ibu? Allah. Hah? Bisa dirubah dari akal jadi iftarosa? Nggak bisa. Tidak bisa. Ya, kenapa tidak bisa, Pak? Karena itu kan firman Allah. Nah, sekarang bagaimana menjawab orang yang menuduh bahwa ini salah? Gimana coba, Pak? Mau sekarang atau tahun depan jawabannya, Bapak Ibu? Mau sekarang tahun depan? Sekarang. Penasaran ya? Subhanallah. Ini Bapak Ibu ya, kita baru mempelajari satu kata saja dalam Quran. Maka kenapa Pak, ada apa di balik pemilihan kata akala untuk adzi'bu? Padahal serigala itu harusnya memangsa, bukan akala, bukan makan. Nah, jawabannya Bapak Ibu, kenapa yang digunakan akala? Untuk menjelaskan kepada ayahnya Nabi Yakub bahwa Yusuf itu habis dimakan oleh serigala tanpa tersisa, itu maksudnya Pak. Karena kalau iftarosa, memangsa, nanti Nabi Yakub akan meminta mana buktinya gitu. Mana jasadnya gitu Pak. Karena iftarosa itu menghabiskan atau tidak menghabiskan kalau memangsa. Tidak habis ya. Tidak habis, masih ada tangannya, kakinya, badannya. Mungkin dia hanya memangsa kakinya aja atau jantungnya saja. Di bawah jasadnya. Dengan mengatakan kata akala berarti habis semuanya tanpa tersisa. Sehingga Nabi Yakub tidak akan meminta mana buktinya Nabi Yusuf dimakan. Tuh, gitu ya. Ini hebat sekali Pak bahasa Al-Quran Pak. Hebat sekali. Luar biasa, mulai ya kita takjub hanya mengetahui kosakata. Nah, Bapak Ibu, itu sebagai pembuka ya. Subhanallah. Betapa pentingnya kita memahami kosakata Al-Quran. Salah dalam memahami makna kita akan keliru. Nah, sekarang Pak, pertanyaan selanjutnya ini banyak pertanyaan, nggak apa-apa ya? Alhamdulillah. Ada di mana kosakata atau mufradat bahasa Arab itu Bapak Ibu? Di kamus. Nah, alhamdulillah, ini dapat hadiah umroh nih semuanya ya. Subhanallah. Jawabannya kosakata bahasa Arab itu ada di kamus. Betul sekali. Kata pakar bahasa Pak, lihat ya. Bapak Ibu bisa foto ini ya, foto screenshot nih. Bahasa Arab itu ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan tulisan-tulisan para ulama. Maka kamus menghimpun dan
menyimpulkannya. Berarti siapapun yang menguasai kamus, dia akan mudah menguasai Al-Quran, hadis, dan tulisan-tulisan para ulama. Nah, makanya Pak, nih tagline kita ya yang belajar bahasa itu, likulli thalibin qamusun. One student, one dictionary. Siap Bapak Ibu ya? Coba ini tagline dulu ya sebelum ke Al-Munawir. Likulli thalibin, apa jawabannya? Qamusun. One student, one Dictionary. dictionary. Alhamdulillah. Asantum jamil. Sekali lagi ya. Maratan saniatan. Likulli thalibin Qamus. qamusun. One student, one Dictionary. dictionary. Alhamdulillah. Oh, siap ya. Kita sekarang mulai. Ini Pak Ian sudah masuk belum, Kang Isan? Kang Isan, Prof. Ian sudah masuk? Mana Kang Isan? Belum ada sepertinya. Ustadz dilanjut dulu saja. Oh, Kayaknya gitu aja. dulu ya. Ya, siap. Alhamdulillah. Soal Ustaz Irfan, karena sudah sangat seru nih. Ya, kita lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, kamus yang paling fenomenal ya, yang ada di Indonesia ini untuk memudahkan Bapak Ibu belajar itu adalah kamus apa? Al-Munawir. Al-Munawir itu adalah kamus yang sudah menjadi referensi semua kiai, semua asatid, bahkan guru-guru besar. Ketika kita belajar bahasa Arab, maka kita harus menggunakan kamus Al-Munawir. Karena kamus induk bahasa Arab itu Bapak Ibu Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Mandur ya. Imam Ibnu Mandur beliau menulis tentang Lisanul Arab. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang kamus Al-Munawir itu sudah dibuat dalam bentuk digital. Baik yang Arab Indonesia ataupun Indonesia ke Arab. Kalau Indonesia Arab ini sebetulnya ada dua nih Bapak Ibu. Ada Indonesia Arab umum dan kamus istilah modern. Dua-duanya sudah dalam bentuk digital. Nah, yang menjadi kendala kita ya, kalau dulu kita membuka kamus Al-Munawir, apalagi Arab Indo, itu kita harus menguasai ilmu sorof. Misalkan mencari kata masjidun tidak bisa dari kata mim, sin, jin, jim, dal gitu. Harus dari kata sajadah. Apalagi kalau pola fiilnya itu yang mu'tal, misalkan ittasola. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau ittasola kita carinya dari kata apa, Pak Bu? Wau. Nah, ittasola dari kata apa coba? Dari wau. Wasola. Nah, ini mah karena kalau sudah tahu wasola betul. Huruf wau kan tidak ada di sini ya? Nggak ada. Ittasola dari kata wasola. Sulit kalau bagi yang awam. Bahkan yang sangat sulit lagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mencari kata fahal mim muddakir nanti ya ada tuh. Muddakir, muddakirun, muddakirun. Ini surat apa Al-Qamar ayat 17. Pak, muddakirun dari kata apa nih, Pak? Zal. Pasti ibu bapak akan mengatakan dari dakaro ya. Zal titik. Nah, padahal dalnya ada titik. Tapi di dalam Al-Quran ini tidak ada titiknya, Bu. Bapak Ibu coba lihat, muddakir tidak ada titiknya. Nanti kehebatan Al-Munawir itu dalam digital kita bisa mengetahui langsung asal kata. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kabar gembiranya kamus Al-Munawir ini sudah kita buatkan dalam bentuk versi digital. Sehingga kalau Bapak Ibu bawa kamus Al-Munawir ini sangat berat. Apalagi pergi kemana-mana membawa kamus itu sangat amat berat sekali ya. Nah, sekarang dalam bentuk digital HP. Kalau Bapak Ibu bawa HP senang atau senang sekali? Senang. Senang. Tapi kalau bawa kamus nih 3 kamus dibawa-bawa kemana-mana kira-kira gimana Pak? Berat atau berat? Masya Allah berat. Berat ya. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu karena kita zamannya sudah digitalisasi maka diberikan kemudahan. Nah, Bapak Ibu alhamdulillah kami dari tim Kuamus ini sudah dapat izin ya. Kami mendapatkan resmi langsung dapat izin dari putra Pak Ahmad Warson Munawir. Ini penantangan kerjasama pengembangan kamus Al-Munawir digital di Yogyakarta tahun 2022. Ini Gus Khalid putra Pak Ahmad Warson Munawir. Jadi insya Allah berkah Bapak Ibu ya. Kalau sekarang kamus-kamus digital yang ada itu kita tidak tahu dari mana sumbernya. Tapi kalau kamus Munawir insya Allah ini sudah atas izin ahli waris dan ada 10%
setiap penjualan Kamus Al-Munawir untuk pesantren di Kerapiak. Inilah peluncuran Kamus Al-Munawir digital pesantren Al-Muna di Kerapiak yang dihadiri langsung oleh ahli waris dan Ketua RMI PBNU dan Gus Yahya. Bapak Ibu lihat ini Pak Munawir ya. Bagi yang belum tahu, nah ini Pak Kiai Munawir. Jadi beliau itu hafal Alfiah di usia 9 tahun Pak Bu ceritanya. Di usia 11 tahun sudah mengajar menyusun Kamus Arab Indonesia dengan 87.000 kata itu di usia 23 tahun selama 15 tahun. Jadi Masya Allah ya. Pak Munawir itu usia 23 tahun sudah menyusun kamus. Selesainya kamus berapa tahun Bapak Ibu? 15 tahun tuh Pak Bu. Jadi 15 tahun Pak Ahmad Warsun menyusun Kamus Al-Munawir dan digunakan oleh puluhan ribu pesantren dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia tanpa pernah belajar keluar negeri. Ini luar biasa nih Pak Ahmad ya. Pak Ahmad Warsun ini. Masya Allah. Nah ini Pak, nah ini ada, kita sudah resmi dapat testimoni dari Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, kemudian Direktur Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Dr. Hawaryono, Kiai Fadri Arif, Ketua Rabitaah Ma'had Islamiyah, dan aplikasi kamus yang bisa menghilangkan pembelajaran tasrif, Kiai Haji Julfa Mustafa. Nanti kita ada kelebihan-kelebihannya yang akan dijelaskan ya. Kalau di Kamus Munawir itu kan tidak ada tasrifnya, tapi di kamus digital ini nanti ada tasrifnya. Perubahan katanya ditampilkan. Ini kamus pertama yang sangat fenomenal yang dibuat oleh Kamus. Nah, kita saksikan dulu video ya Bapak Ibu. Ini video peresmian Kamus Al-Munawir. Saya Muhammad Ali Ramdhani, Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Indonesia, menyambut hangat, menyambut luar biasa, memberikan apresiasi yang mendalam atas keinginan dari pesantren Kerapiak untuk memberikan cahaya pada seluruh dunia melalui model pengembangan kamus yang berbasis digital yang memudahkan kita semua untuk mempelajari bahasa Arab. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi penghargaan yang tinggi atas kehadiran kamus digital Al-Munawir. Nah itu tadi ya Bapak Ibu ya testimoni. Nah ini keunggulan Kamus Al-Munawir secara singkat, ini agak kecil ya tulisannya. Kaya akan kosakata bahasa Arab, 4.000 entry, memberikan pengertian konteks, referensi yang terpercaya, karena telah digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia selama bertahun-tahun, mengembangkan keterampilan membaca dan menulis, bahkan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Arab fusha. Nah ini Bapak Ibu tampilan Kamus Al-Munawir digital untuk membantu bagaimana kita mudahnya belajar bahasa Arab. Nah, yang hebatnya apa? Pencarian kata, tidak perlu tanda baca, tidak perlu akar kata. Ini yang paling hebat. Kalau di Kamus Munawir yang cetak, kita harus mencari dari akar kata ya, dan tanda baca. Yang kedua yang hebatnya ada pencarian Al-Quran. Kalau kita mencari kata masjidun, nanti kata masjidun dengan berbagai bentuk dan perubahannya terulang berapa kali. Nah, ini hebatnya. Yang ketiga ada perubahan kata, baik secara istilahi atau lugawi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu belajar sorof, ini sudah ada bentuknya secara lengkap. Berarti ini sangat amat. Assalamualaikum Kang Firman, Prof. Yaya sudah mulai masuk. Alhamdulillah. Mangga. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Insya Allah. Pak Firman. Ini guru kami semua ya, Bapak Ibu semua, Masya Allah. Bapak Ibu semua. Mangga. Maaf terlambat. Ya, Kang Ihsan mangga ke Kang Ihsan aja dulu. Kita kembalikan ke MC dulu untuk memberikan waktu ke Prof. Yaya. Alhamdulillah guru besar bahasa Arab kita sudah ikut Zoom bersama kita semua untuk menyampaikan prakata dan sabda yang semoga bisa lebih memotivasi kita untuk lebih memahami bahasa Arab. Dan itu pada Profesor Dr. Haji Yaya Nurbayan kepada beliau dipersilahkan. Falyatafaddal ilaihi majburo. Baik, syukran jazilan Ustaz Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah
وعلى آله وصحبه وله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ustadz Firman yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan sebagai penyusun kamus digital Al-Munawir. Nah, sebelumnya juga beliau pernah menyusun sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat untuk pengembangan bahasa Arab untuk kita yang akan belajar mudah bahasa Arab, yaitu Qamus bahasa Arab ya Pak Firman ya. Ya. Dan Pak, ya Alhamdulillah, Pak Irfan Abdullah ya sebagai Ketua Lembaga Sibawai ya Pak Irfan ya. Betul Prof. Ini Mahad Sibawai. Mahad Sibawai yaitu satu mahad yang mengambil nama Sibawai. Sibawai adalah salah satu tokoh ilmuwan Nahwu, ilmuwan bahasa Arab yang terkenal sebagai founding father dari ilmu Nahwu atau Abu Nahwu ya. Beliau adalah muridnya dari Ahmad Khalil Al-Farahidi sebagai penyusun ilmu arud ya, kalau tidak salah. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit ya prakata ya dengan diterbitkannya atau dengan di launchingnya ya kitab atau kamus Munawir online atau digital. Ini adalah salah satu kamus yang populer, kamus bahasa Arab Indonesia bahasa Arab yang populer di Indonesia, banyak digunakan oleh para pengajar, oleh para guru, para mahasiswa, para santri di Indonesia, karena memang sangat lengkap, sangat detail, ya, sangat membantu para pembelajar bahasa. Namun kalau saya waktu kuliah dahulu, alhamdulillah ya mendapat kesempatan bisa membeli Pak Firman ya, bisa membeli kamus. Itu tebalnya luar biasa itu. Jadi kalau ke kampus 1.500 Prof. halaman ya. 1.591 halaman. Ya, kalau saya berangkat kuliah, bawa kamus itu udah repot itu, berat ya. Nah, kebetulan saya nggak bawa tas, biasa ditenteng kan buku kuliah itu ya. Wah udah kalau bawa kamus itu paling 1-2 buku yang bisa dibawa itu selain itu. Jadi saya menyambut gembira dengan adanya kamus digital yang dikembangkan oleh Pak Firman dan tim. Ini memudahkan ya. Jadi tidak perlu lagi seperti saya zaman dahulu membawa buku itu ke kampus, ke tempat belajar yang berat. Ini saya kira satu revolusi ya dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi ini alhamdulillah kemarin juga saya minta para mahasiswa supaya hadir yang ikut kuliah saya, mata kuliah tadi ya. Juga beberapa mata kuliah seminar agama Islam di Purwakarta juga diminta hadir untuk mengambil manfaat ya dari apa yang saya lakukan. Jadi selagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan dengan di launchingnya kamus digital Munawir ini bisa menjadi sarana untuk semakin mudah belajar bahasa Arab sehingga semakin banyak orang yang belajar bahasa Arab dan berikutnya adalah semakin banyak orang yang belajar Al-Quran. Ya, selamat Pak Ustadz Firman Arifudin, MAG atas karyanya dan juga selamat Ustadz Irfan Abdullah sebagai pimpinan Mahad Sibawai. Mudah-mudahan terus berkembang. Amin. Ya, juga selamat kepada para peserta ya yang hadir untuk dapat memanfaatkan karya beliau. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah ya Ustadi Prof. Bayan Nurbayan atas perkataannya yang semoga kita bisa lebih termotivasi ya untuk lebih mempelajari dan memperdalam bahasa. Sama-sama Ustaz Hasan. Selanjutnya dilanjut penyampaian materi pada Ustaz Firman. Persilahkan. Alhamdulillah. Jazakumullah Prof. Yayan. Alhamdulillah. Beliau itu Bapak Ibu semuanya adalah guru kami dan juga sudah dianggap orang tua juga, Masya Allah. Karena anak itu berapa lama Prof ya menjadi asisten beliau? Ya, ada 10 Allah, tahun ya. 10 tahun dari mulai lulus kuliah sampai bisa berkarya, Masya Allah. Itu salah satu di antaranya. Sangat dekat sekali dengan beliau, bahkan Anda sudah menganggap beliau itu adalah sebagai orang tua sendiri. Alhamdulillah. Berkah insya Allah Prof. Ini karya juga insya Allah untuk jariah juga untuk Prof. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Bapak Ibu kita lanjut ya. Tadi sampai pembahasan. Nah, di kamus Al-Munawir ini Bapak Ibu yang digital, kalau tadi Prof mengatakan dulu mah harus bawa kamus yang begitu tebal, insya Allah sekarang tidak harus bawa. Bahkan ini sudah ada pencarian Al-Qur'annya, ada perubahan kata, jadi ada perubahan setelah istilahi dan logoinya itu sudah ada. Bahkan ada penanda kata dan alif kata serta resume kata. Nah ini Bapak Ibu gambaran ya, kamus Munawir versi digital, ada halaman pembuka, nanti ada tampilan agresi hasil pencarian kata, tampilan hasil pencarian Al-Quran, ada tampilan detail pencarian dari akar kata, full. Jadi ditampilkan semua yang ada di kamus Al-Munawir, tapi dengan kelebihan nanti akan dijelaskan ya. Kemudian tampilan penanda kata sebagai resume, dan yang terakhir adalah tampilan tasrif kata. Jadi ada sekitar 6 tampilan dalam tampilan digital kamus Al-Munawir ini. Nah ini Bapak Ibu kita lihat videonya. Sholat dulu ya. Bara, asar dulu Bara. Dulu. Oh biasa. Nyaman. Dia lagi sholat ya kalau Bapak Ibu ini contoh penggunaan kamus Al-Munawir di pesantren, salah satu pesantren di Jawa Barat. Nah, inilah Bapak Ibu ya, salah satu di antara santri dari Cijaura, pesantren Marga Asih Cijaura yang sudah menggunakan kamus Al-Munawir digital. Tadi mudah-mudahan itu semakin menjelaskan bagaimana penggunaan kamus Al-Munawir. Nah, selain daripada kamus Arab Indo, kami pun dari Kuamus itu mendigitalisasi kamus Al-Munawir versi Indonesia Arab. Jadi kalau tadi mah kan dari Arab Indo, kalau ini mah Indonesia Arab. Sudah dalam bentuk digitalnya. Ini kelebihannya pencarian langsung 2 kamus.
Jadi kamus umum dan kamus istilah. Kemudian ditunjukkan juga akar kata dan turunannya, bahkan definisi asal kata modernnya. Seperti ini. Ini pembuka pencarian halaman. Jadi bagi yang kita, memang kedua kamus ini sangat penting, karena pasti pembelajar bahasa itu akan butuh kamus Arab Indo dan Indo-Arab. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Nah, mungkin nanti kita prakteknya, tapi karena berhubung waktu juga, ini kita sampai jam 17.30 ya, Ustaz Irfan, Kang Isan. Nanti Ya, kita betul. ini aja lah, kita perpanjang. Kalau ada sesi tanya jawab bisa, tapi kita lihat dulu. Kalau Bapak Ibu ya, untuk nanti kalau ada bertanya harga sekalian saja. Kamus Al-Munawi yang original itu, yang cetak itu ya, yang sudah tebal, harus dibawa kemana-mana juga agak ribet. Kemudian harus tahu sorofnya, dan tulisannya kecil-kecil, itu harganya di harga 175.000. Kemudian yang Indonesianya, Indonesia Arab, nah ini ya, ini dua kamus ini nih. Kamus Al-Munawi Indonesia Arab itu 175, dan yang istilah modernnya 100. Jadi ini dua kamus itu 275.000. Tapi Bapak Ibu nih kabar gembiranya, ini yang luar biasa, kamus Al-Munawi digital dengan keunggulan yang tadi sudah diketahui bersama, ini harganya 90.000. Nah, itu ya. Itu mungkin terkait kamus Al-Munawir. Mangga anak serahkan ke Kang Isan, bisa kita lanjut sesi tanya jawab, atau nanti mungkin untuk pembelian kamus Al-Munawir ini bisa nanti ada linknya dari Ustadz Irfan, dan juga ada QR code dari Ustadz Ihsan. Mangga Ustadz Ihsan. Ya, alhamdulillah, masya Allah, penyampaian materi terkait pembelajaran bahasa Arab ya. Kita lebih mengetahui kan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Jawabannya sebetulnya simple jawabannya. Nani muslimun, karena kita adalah muslim. Dan kunci untuk belajar bahasa Arab itu yaitu adalah al-mufradat, kosa kata bahasa. Ya, mungkin ada beberapa menit ya, Ustaz, barangkali nanti dari peserta dari semua ada yang mau Pak Ihsan, ini ada yang bertanya, gimana caranya kalau mau beli Ustaz, saya mau beli. Ya, siap. Nah, untuk cara pembeliannya nanti saya share screen ya. Nah, ini misalkan barangkali dari sahabat-sahabat semua ada yang menggunakan dua device. Misalkan ada yang menggunakan laptop, terus HP-nya nganggur misalkan. Nah, ini bisa di-scan QR code-nya ya. Ada di sini tuh ada kamus biru. Kamus biru itu yaitu kamus bahasa Arab ke Indonesia. Nah, ada juga ini ada kamus merah di yang sebelah kanan. Kamus merah itu Al-Munawir yang versi Indonesia ke Arab. Nah, adapun yang di tengah ini ada yang bandingnya. Jadi satu kali pembelian langsung bisa memiliki dua kamus. Ini barangkali teman-teman ada yang menggunakan dua device, boleh di scan QR-nya. Adapun nanti misalkan, ini saya cuma pakai satu device, cuma pakai HP, nanti di grup peserta, di grup daurahnya bisa direkam juga, akan share cara pembelian kamus Al-Munawir. Gitu sahabat, begitu teman-teman. Jadi gak usah ragu, gak usah. Silakan jelaskan juga mengenai lamanya kamus Al-Munawir ini, misalkan akunnya berapa lama kadaluarsa atau tidak, silakan. Ya. Nah, jadi kamus aplikasi Al-Munawir ini itu satu kali pembelian hatta yaumul qiyamah sampai hari akhir nanti. Jadi sekali pembelian itu bisa dimiliki untuk selamanya. Jadi ini mungkin sama seperti pembelian yang versi kitab, yang versi hanya saja yang versi aplikasi Al-Munawir ini tuh lebih praktis sebenarnya ya. Gak usah benar-benar
bawa 3 kamus yang halamannya beribu-ribu. Tidak usah juga mengetahui akar kata. Misalkan tadi contohnya kata masjidun. Ketika menggunakan yang versi kitab, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya masjidun itu akar katanya dari sajadah. Jadi kita mencarinya halaman yang diawali dengan huruf sin. Nah, kalau di versi aplikasi ini, kita sudah lebih dimudahkan. Ada percepatan untuk pemahaman sorofnya. Bukan berarti kita harus menghilangkan proses pembelajaran sorofnya, tapi aplikasi ini membantu untuk mempermudah dan mempercepat dalam memahami kosakata yang masih asli. Jadi 1 kali pembelian itu bisa dimiliki untuk selamanya. Jadi nanti itu cara pembeliannya, ketika masih di scan, kemudian transaksi pembelian, nanti akun aplikasi ini itu akan di-share ke WA masing-masing. Akan diberi informasi terkait username dan password dan juga link download untuk aplikasi ini. Gitu. Misalkan ada lagi yang bertanya, gimana kalau misalkan ganti HP? Bisa. Tentunya nanti tinggal dimasukkan username dan password yang sama. Nah, kalaupun misalkan nanti username passwordnya kehapus, chat dari Al-Munawwarnya kehapus, nanti tinggal konfirmasi ke Ustadz Irfan atau nanti ke tim kami, tim Al-Munawwir digitalnya. Kalau kami bantu untuk kirim ulang username dan passwordnya, barangkali ada yang lupa. Itu sahabat semua, kurang lebih ya. Saya stop screen-nya ya. Nah, jadi nanti selain daripada tadi QR yang saya tampilkan, nanti juga Ustadz Irfan akan share cara pembelian di grup daurahnya ya. Ada yang bertanya lagi, misalkan kalau yang 2 paket itu aplikasinya yang mana, di Play Store atau belinya satu-satu. Nah, untuk yang paket itu nanti kan itu ada contohnya atau nanti ada link yang di-share sama Ustadz Irfan di grup, nanti tinggal klik link yang langsung 2 aplikasi. Kemudian nanti akunnya juga sama akan di-share ke WhatsApp pribadi. Nah, jadi username passwordnya itu bisa login ke kamus biru ataupun ke kamus merah. Dan juga di WhatsApp tersebut diinformasikan terkait link download berada. Jadi nanti tinggal diklik aja di WhatsApp pribadi. Kayak gitu. Jadi tidak perlu searching pribadi. Tidak perlu searching sendiri di Play Store gitu. Sudah dibantu dikasih link download. Ya, ada pertanyaan Ini satu ada juga lagi ya. tadi San. Nah ini nih, gimana pula pembelian luar dari Indonesia? Bisa. Karena ini linknya itu sudah terintegrasi, insya Allah aman. Jadi tinggal diklik ada link pembelian dari Ustadz Irfan, nanti di grup daurahnya tinggal diklik sama persis stepnya, tahapannya sama persis, tinggal klik link pembeliannya, kemudian nanti tinggal diinstal ketika sudah ada notif melalui WhatsApp. Kalau untuk App Store pembeliannya atau lewat link ini ada. Nah, ini untuk pembelian App Store ataupun iOS ya, itu sama pembeliannya. Jadi nanti ada link dari Ustadz Irfan. Gitu. Hanya saja untuk iOS, untuk para pengguna iOS atau Apple ya, sekarang itu Al-Munawwirnya itu sedang proses uploading ke App Store-nya. Kalau di Play Store udah muncul ya, kamus biru dan kamus merah Al-Munawwir. Sedangkan kalau di App Store sekarang masih proses uploading App Store-nya. Jadi mohon ditunggu terlebih dahulu beberapa waktu ya. Kami juga kabarkan kalau sudah launching di App Store, sudah langsung bisa dilakukan pembelian. Afwan, sama-sama. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih, apakah pembelian satu akun bisa untuk beberapa perangkat? Nah, untuk saat ini, karena kami ingin menjaga keamanan terlebih dahulu, jadi kita setting satu akun itu untuk satu device, untuk satu perangkat. Nah, misalkan ini saya udah beli, tapi saya mau misalkan buka di HP yang lain. Berarti tinggal di logout di device yang satu, di logout terlebih dahulu, baru login device yang lainnya. Jadi untuk sekarang, untuk keamanan data, kami khawatirkan
untuk keamanannya ya, kita settingnya satu akun untuk satu device. Tapi bisa juga ada cara lain untuk membuka di device lain. Jadi harus di log out terlebih dahulu dari device yang satunya, kemudian bisa login di device yang lainnya. Seperti itu. Itu ya sahabat semua terkait masih akun pemilikan ya Kamus Al-Munawwir Digital ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ya? Wah, udah pas ya 17.30. Mungkin cukup sekian dulu terlebih dahulu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, mungkin bisa disampaikan di grup daurahnya, mungkin bisa di depan ya. Ya, untuk link sudah di-share juga di grup, itu sangat mudah. Ada yang kamus biru, ada yang kamus merah, dan ada yang kamus bundling atau komplit. Itu di grup sudah di-share juga, yaitu tinggal klik aja nanti akan langsung masuk ke landing page-nya ya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, udah di-share juga ya link untuk pembelian Kamus Al-Munawwir ini. Jadi ini tuh belum kita jual bebas seperti yang versi buku ya. Jadi memulai link gitu biar lebih aman. Baik, mungkin acara selanjutnya itu penutupan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di penghujung acara pada kegiatan daurah di hari ini. Terima kasih jazakumullah kepada Ustaz Irfan, kepada Prof besar kita Profesor Yayan, dan juga Ustaz Firman yang telah menyampaikan prakata, yang telah menyampaikan materinya, yang semoga dengan begitu kita semakin semangat dan lebih ingin mengetahui apa itu bahasa Arab dan bagaimana sih kita memahami bahasa Arab. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Mohon Pak Bapak Ibu Firman, semuanya. izin, Pak Prof, Irfan, Pak syukran. Dena, Kami, Sama-sama. izin ya. Khairan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakumullah, Prof. Sama Pak Ihsan.